दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल बताएंगे मोहम्मद अली। तो वीडियो का टाइटल है गाइस, वीडियो का टाइटल है हॉरिफाइड ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस ट्राई व्हेन सी द इंडोनेशियन पास्कास फोर्सेस एट द बॉर्डर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी। अच्छा, वाह। Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Nah, ini dia pasukan khusus atau pasukan elit Indonesia, yaitu Paskas TNI Angkatan Udara yang bikin pasukan khusus Australia mendadak ketakutan. Berikut alasannya. Selain Kopassus yang dikenal sebagai pasukan khusus, ada juga satuan elit dari TNI Angkatan Udara yang bernama pasukan KAS, yaitu Paskas. Namun, satuan elit TNI 1 ini merupakan satuan paling minim informasi kekuatannya, sehingga sering membuat musuh susah untuk menebaknya. Pasukan ini dikenal pula sebagai Korps Baret Jingga, mengingat baret yang digunakan berwarna jingga, ya kan? Nah, di dalam Korps Paskas juga terdapat pasukan khusus yang dinamai Bravo 90. Pasti kalian sudah tahu, bos. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, banyak orang menyangka jika personel Paskas adalah anggota Kopassus. Tapi kok warna baretnya jingga bukan merah darah, ya kan? Nah, nama pasukan KAS pun banyak yang mengundang tanda tanya karena terasa aneh. Kenapa tidak menggunakan nama khusus saja gitu kan? Paskas memang pasukan khasnya Indonesia gitu. Kekasannya atau ciri khasnya adalah terdapat pada kemampuan para personil pasukan itu untuk mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Sebagai pasukan elit andalan TNI Angkatan Udara, tugas utama Paskas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya kalau sudah terkuasai penuh. Itulah kekasan pasukan Paskas, yakni pasukan khusus Indonesia. Nah, itulah kekasan pasukan Paskas, yakni kemampuan mengoperasikan pangkalan udara untuk penerbangan pesawat. Satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara memang hanya Paskas. Mereka telah mendapatkan pelatihan mengoperasikan pangkalan udara secara memadai. Suatu kali ketika pasukan Australia mendarat di Timur-Timur usai jajak pendapat tahun 1999 dan Timur-Timur kemudian lepas dari Indonesia. Nah, waktu itu tentara Australia sangat terkejut melihat sepak terjang pasukan Paskas ini, yaitu TNI Angkatan Udara. Pasalnya semua personel pasukan Paskas yang bertugas di Bandara Internasional Komoro, sekarang Bandara Presiden Nicolau Lobato, ya, secara teknis mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia yang semula tampil arogan berubah jadi segan terhadap para personil pasukan khusus, yaitu Paskas. Pasalnya di kepala para pasukan Australia hanya pasukan SAS Inggris yang punya kemampuan mengoperasikan bandara. Nah, salah satu kemampuan tempur pasukan TNI yang sangat jarang dimiliki oleh pasukan militer pada umumnya dan harus bertaruh nyawa adalah operasi tempur combat SAR. Kemampuan melaksanakan misi SAR sambil bertempur melawan musuh ini dimiliki oleh pasukan Baret Jingga, yaitu Paskas TNI Angkatan Udara. Misi tempur combat SAR adalah misi menyelamatkan pilot tempur yang ejek atau bailout, melompat menggunakan kursi pelontar setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh. Pilot yang berhasil mendarat selamat itu akan menjadi masalah ketika lokasi pendaratannya di daerah musuh, dan untuk menyelamatkannya membutuhkan pasukan yang memiliki kemampuan combat SAR. Nah, di lingkungan TNI Angkatan Udara, para pilot tempur memang demikian istimewa dan berharga. Pasalnya butuh waktu bertahun-tahun untuk mencetak seseorang pilot tempur
yang dari sisi biaya saja minimal membutuhkan dana 1 miliar per orangnya. Oleh karena itu, demi menjamin keselamatan pilot tempur, pasukan Paskas yaitu pasukan elit Indonesia sebagai pelindungnya pun dibekali kemampuan Combat SAR. Dalam pelaksanaannya, operasi Combat SAR harus terencana matang, cepat dan akurat demi menghindari serangan pasukan lawan. Nah, jika sampai disergap, akibatnya para personil yang sedang melaksanakan misi Combat SAR bisa saja gugur dalam tugasnya. Kadang operasi Combat SAR memang berlangsung dalam hujan tembakan pasukan musuh, seperti yang sering terjadi dalam Perang Vietnam tahun 1968 sampai tahun 1975. Nah, helikopter yang bermaksud mengevakuasi pilot atau prajurit yang terluka banyak yang hancur akibat disergap pasukan Viet Cong bersenjata peluncur granat. Atau seperti dalam film berdasar kisah nyata jatuhnya pesawat F-16 Amerika di Bosnia bertajuk Behind Enemy Lane. Dalam film itu dikisahkan bagaimana penyelamatan seorang pilot tempur Amerika demikian sulit dan pilot tempur itu sendiri harus mampu bertarung melawan pasukan bersenjata terlatih yang ingin menangkapnya. Dalam operasi standar yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, misi tempur Combat SAR biasanya melibatkan 2 helikopter tempur. 1 helikopter bertugas menurunkan pasukan penyelamat dan 1 heli tempur lainnya bertugas sebagai pelindung air cover. Misi Combat SAR berlangsung secara mungkin dalam hitungan detik, karena pasukan penyelamat bukan bertugas untuk menghadapi pasukan lawan kemudian datang dalam jumlah besar. Namun jika terpaksa, mereka pun akan bertempur sampai titik darah penghabisan, ya kan? Apalagi pasukan Paskas adalah juga pasukan para komando yang terlatih berperang dalam kondisi dan situasi apapun demi menyelamatkan pilot tempurnya. Nah, pasukan yang tidak pernah dikeluarkan yaitu Paskas, kata beberapa panglima NATO. Indonesia sangat diwaspadai karena mempunyai pasukan khusus yang selalu disimpan yaitu Paskas. Jadi pasukan Paskas Indonesia ini terkenal dengan taktik tempurnya, bos ya. Makanya diwaspadai oleh negara-negara bahkan NATO, ya kan. Nah, yang disampaikan mantan panglima-panglima NATO saat ditanya salah seorang mahasiswa di Amerika, tidak ada markas pasukan kecil seperti ini. Denjaka dan Kopassus tidak memiliki markas dengan landasan udara sendiri, berbeda dengan Paskas, ya kan? Nah, Sat Bravo di Rumpin mempunyai markas dan landasan udara sendiri. Jangan sembarangan memperlihatkan dalam acara apapun, juga termasuk dalam demonstrasi pasukan khas TNI Angkatan Udara. Ini akan mudah terbaca, sehingga apa persepsi dunia benar terjadi. Kamu adalah pasukan yang sangat diperhitungkan di tingkat dunia, yaitu Paskas, bos. Nah, ini tegas Panglima di hadapan pasukan komando sambil mengepalkan tangannya komando. Jungle style, yes. Their face has painted. Beautiful view. View tak kena sana. View आ क्या सीन? Thank you for watching. तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।